Mohon izin memperkenalkan diri. Nama mahasiswi Niputu Esya Dewi, nomor mahasiswi 2203021 dari program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan kelas 3A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial memodelkan lalu lintas dengan menggunakan software aplikasi P50 Visim. Yang dimana ini merupakan tampilan awal dari aplikasi P50 Visim versi student. Yang dimana versi student ini melicense seperti ini, yaitu signal controllersnya 10, network size-nya 1 km dikali 1 km, artinya link atau jalan yang akan dibuat nanti panjangnya membentang 1 km dikali 1 km. Kemudian periodnya yaitu 600 second, yang artinya selama proses running nanti, selama proses pemodelan nanti, hanya mampu untuk di-running selama 10 menit. Kemudian kita ke base data, network setting. Nah, perlu diketahui kalau aplikasi ini dibuat di Jerman. Jadi, kaidah atau regulasi pada aplikasi ini menggunakan regulasi ya, di Jerman, seperti berkendara di sebelah kanan. Pada traffic regulation ini tercentang di right hand traffic atau berkendara di sebelah kanan. Sedangkan kita akan memodelkan transportasi di Indonesia yang dimana regulasinya berkendara di sebelah kiri. Jadi, traffic regulation-nya kita menggunakan left hand traffic. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul pop-up menu seperti ini. Kita klik continue. Nah, kemudian kita ke network editor, mana ini merupakan gambar peta yang bisa di-on-off-kan dengan cara mengklik global yang ada di atas. Kita off-kan saja, kemudian kita tambahkan background image dengan cara mengklik background image pada network object sampai tulisannya menjadi bold. Kemudian pada network editornya kita klik kanan, kemudian add new background image. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan gambar simpang yang akan kita buat. Lalu klik open. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Setelah gambarnya muncul, kemudian kita klik kanan, pilih set scale. Nah, karena gambar ini saya download dari Google Earth, jadi langsung tertera skala pada pojok kanan bawah. Kemudian kita tarik garis. Kemudian kita tuliskan skala yang tertera pada pojok kanan bawah. Lalu klik OK. Nah, untuk gambarnya hilang, jadi kita bisa mengklik Show Entire Network. Jadi gambarnya akan muncul kembali. Nah, kemudian kita sekarang membuat link dengan cara tekan Ctrl, klik kanan, kemudian drag, diakhiri dengan cara lepas, kemudian beri nama. Nah, karena lengan barat merupakan tipe 4/4 divided atau terbagi, jadi kita number of line-nya kita gunakan 2. Kemudian untuk width-nya kita sesuaikan dengan hasil inventarisasi yang telah kita lakukan, yaitu 2,8 dan 2,8. Untuk menambahkan jalur mendahului atau menyalip, kita centang has overtaking lane, kemudian kita tambahkan number of lane-nya 1 lagi, kemudian kita ganti menjadi 1. Kemudian klik OK. Nah, untuk membuat arah berlawanan atau arah lawannya, kita klik kanan, kemudian generate opposite direction. Klik OK. Kemudian kita rapikan.
klik OK. Kemudian sekarang kita buat lengan timur. Dengan cara yang sama, yaitu tekan Ctrl, klik kanan, drag, kemudian lepas, lengan timur. Oke. Arah sebaliknya kita rapikan. Kemudian kita buat lengan utara. Lengan utara. Dengan cara yang sama, tekan Ctrl, drag, lengan utara. Karena lengan utara dan selatan merupakan 2/2 undivided atau tidak terbagi, jadi kita gunakan 2 untuk jalur menyalip satunya. Kita rubah menjadi 2,9. Oke, kemudian untuk arah lawannya yaitu kita gunakan generate opposite, kemudian OK. Karena arah masuk simpang dan arah keluar dari simpang berbeda, jadi kita edit menggunakan edit, tadi klik kanan kemudian edit, kita rubah menjadi 2,5, kemudian OK, kemudian kita rapikan lagi. Oke. Sekarang kita buat lengan selatan. Tekan Ctrl, klik kanan, drag, kemudian dilepas. Dan 2,5, oke. Kemudian karena di lengan selatan terdapat belokan, jadi kita bisa membuat link yang semulanya lurus seperti ini, jadi berisi belokan atau tikungan. Caranya yaitu klik hingga berwarna kuning seperti ini, kemudian klik kanan, add point, kemudian sesuaikan. Poin, kemudian sesuaikan. Kemudian kita generate split line agar tikungannya tidak terlalu patah. Kita pakai 6 aja. Oke, kemudian kita buat arah sebaliknya dengan generate opposite direction. Klik OK. Kemudian kita rapikan lagi. Kemudian setelah semua lengan telah dibuat, kita sekarang tambahkan konektor dengan cara kontrol, kemudian arahkan ke arah keluar simpang. Seperti itu, kemudian klik OK ke semua lengan simpang.
Oke, seperti itu. Kita bisa lihat bagian mana yang belum terhubung. Kita lihatnya dengan cara klik toggle wireframe. Kemudian kita lihat bagian mana yang belum terhubung. Oke. Sebelum itu kita rapikan dulu agar tikungannya rapi dengan cara klik kanan, kemudian generate split line. Kita pakai 6 dan oke. Kemudian kita tambahkan kendaraan dengan cara klik base data, kemudian pilih vehicle types, kemudian kita add dengan cara mengklik tanda tambah, kemudian akan muncul pop-up menu seperti ini, kemudian kita beri nama sepeda motor. Kemudian di bagian statistik, kategorinya kita rubah menjadi bike, kemudian vehicle modelnya juga bike, kita pakai bike woman aja. Kemudian di function and distribution, kita pilih bike semua. Oke, kemudian klik OK. Nah, sudah tertambah sepeda motor di sini. Kemudian, klik base data, distribution, kita pilih 2D atau 3D model atau 2D or 3D model. Kemudian, kita tambahkan sepeda motor. Nah, untuk di bagian sebelah sini terdapat model 2D atau 3D model, kemudian kita klik, lalu kita tambahkan atau add, maka akan muncul menu atau pop-up menu sebagai berikut atau seperti ini. Kemudian kita pilih Open Directory of Developed Model. Kemudian akan muncul pilihan-pilihan file. Kemudian kita klik Vehicle, kemudian Road. Jadi kita pilih motor yang bagaimana akan kita gunakan dalam memodelkan. Jadi kita akan pilih skuter. Kemudian kita OK. Nah, jadi sudah berubah. Kemudian klik base data lagi ke 2D dan 3D model. Kemudian akan di bawahnya akan ada yang kosong. Kita beri nama sepeda motor. Selesai. Kemudian kita ke vehicle types lagi. Jadi sudah. Kemudian kapasitinya kita rubah menjadi 1. Begitu juga caranya untuk menambahkan kendaraan yang lain. Selanjutnya kita akan tambahkan mobil. Kita beri nama mobil. Kategorinya car, vehicle modelnya car, function and distribution-nya car semua, kemudian kita ke base data, kemudian distribution, kemudian 2D 3D model. Kita tambahkan mobil. Kita ganti dengan cara yang sama, klik add, kemudian kita pilih bebas, yang mana saja boleh. Kita pakai ini saja, kemudian klik OK, open.
kemudian oke. Sekarang ke base data, kemudian 2D 3D model. Kemudian akan ada bagian yang kosong, kita beri nama mobil. Kemudian kita ke vehicle types lagi. Sudah muncul mobil. Kemudian untuk kapasitinya kita buat anggapkan atau andaikan saja yaitu 5. Kemudian kita tambahkan kendaraan sedang. Untuk statistiknya kita pakai bus. Vehicle modelnya kita pakai bus. Function and distributionnya kita pakai bus semua. Kemudian klik OK. Kita ke base data, kemudian distribution, 3D model, kemudian kendaraan sedang, isi nama, kemudian di model 2D 3D kita ubah add. Kemudian kita pilih kendaraannya, yaitu ini, kemudian klik open. Kemudian OK. Kita ke base data. Kemudian kita isi nama. Kita kembali ke vehicle type. Sudah, kita andaikan saja 35. Kemudian kita rubah model 2D 3D distribution-nya menjadi sesuai dengan nama yang telah kita berikan tadi. Seperti ini, sepeda motor, jadi kita masukkan sepeda motor. Ini mobil, kita masukkan mobil. Kemudian ini kendaraan sedang, kita masukkan kendaraan sedang. Setelah itu, kita lanjut ke traffic, kemudian vehicle composition. Nah, jadi sekarang kita memasukkan komposisi kendaraan dan kecepatannya. Sebelumnya kita hapus dulu. Kemudian sekarang kita klik tanda tambah. Kita masukkan sesuai dengan berapa jumlah pendekat yang ada. Karena simpang saya terdapat 4, jadi saya masukkan 4. Kemudian kita beri nama barat, timur, utara, selatan. Kemudian kita klik, di bagian kanannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan jenis kendaraan yang ada di sana. Saya tambahkan 3. Ini kita vehicle type-nya kita rubah menjadi sepeda motor, mobil, dan kendaraan sedang. Kemudian untuk real flow-nya atau relative flow kita rubah sesuai dengan hasil data yang kita dapat. Kita lebarkan sepeda motor 2106. Kemudian mobilnya 646. Kemudian kendaraan sedangnya 116. Nah, untuk desired speed decision ini kita sesuaikan dengan hasil spot speed. Dikarenakan pada saat survei keterbatasan waktu dan tenaga surveyor, jadi untuk survei spot speed tidak dilaksanakan, tetapi saya akan memasukkannya sesuai dengan kecepatan yang berlaku di jalan tersebut.
Seperti sepeda motor kita gunakan 40, kemudian mobil kita gunakan 30, kemudian untuk kendaraan sedang kita gunakan 25. Kemudian kita ke pendekat timur. Kita tambahkan sepeda motor, mobil, dan kendaraan sedang. Untuk real flow-nya, untuk sepeda motor 3088, maaf. Kemudian untuk mobil 751. Kemudian untuk kendaraan sedang 89. Desire speed distribution-nya juga kita rubah. Sepeda motor kita gunakan 40, mobil kita gunakan 30, kendaraan sedang kita gunakan 25. Kemudian kita ke pendekat utara. Setelah ditambahkan, kemudian kita ganti vehicle type-nya menjadi sepeda motor, mobil, dan kendaraan sedang. Untuk real flow-nya, sepeda motor sebanyak 730, mobil sebanyak 86, dan kendaraan sedang sebanyak 16. Kemudian untuk desire speed distribution-nya kita ganti menjadi sepeda motor 40, mobil 30, dan kendaraan sedangnya 25. Kemudian ke pendekat selatan. Di pendekat selatan yang melintas hanya mobil dan motor. Jadi kita tambahkan 2, kemudian kita ganti vehicle type-nya menjadi motor dan mobil. Kemudian untuk real flow-nya kita ganti menjadi 711 untuk motor dan 2 untuk mobil. Data-data yang saya masukkan merupakan data peak hour sore dari plan 3 simpang tersebut. Kemudian kita tambahkan vehicle input dengan cara klik vehicle input yang ada di network object hingga tulisannya menjadi bold. Kemudian kita tambahkan di lengan simpang yang menuju arah jaringan. Klik kanan, add new vehicle input. Kemudian di bagian ini kita beri nama yaitu barat. Ini linknya yaitu lengan simpang barat. Kemudian untuk volume maksimalnya kita tambahkan sesuai dengan survei CTMC yang telah kita lakukan hingga mendapatkan volume yaitu 2868. Kemudian vehicle composition-nya kita sesuaikan, karena ini lengan barat, kita gunakan barat, begitu pula dengan lengan simpang lainnya. Kemudian di lengan utara, kita tambahkan, klik kanan, kemudian add new vehicle input, kemudian kita beri nama lengan simpang utara dengan volumenya yaitu 832. Vehicle composition-nya kita rubah menjadi utara. Kemudian kita tambahkan lengan timur. Klik kanan, new vehicle input. Kita beri nama timur. Kemudian untuk volumenya 3928. Untuk vehicle composition-nya kita rubah menjadi timur. Kemudian kita tambahkan di lengan simpang selatan. Kemudian untuk volumenya yaitu 713. Vehicle composition-nya kita rubah menjadi selatan.
Kemudian kita tambahkan vehicle route dengan cara klik vehicle route yang ada di network object, kemudian pilih statis. Kemudian kita buat dengan cara klik kanan, add new statis vehicle routing decision, kemudian kita arahkan ke arah utara, ke arah timur, dan ke arah selatan. Ini fungsinya agar memberikan arah atau jalan kendaraan akan bergerak. Kemudian kita buat yang di lengan utara. Tapi sebelumnya kita klik asal dulu agar menyelesaikan perintah sebelumnya. Kemudian kita tambahkan yang di utara dengan cara yang sama, klik kanan, kemudian add new statistic vehicle routing decision, kemudian arahkan ke timur, selatan, dan ke barat. Kemudian kita klik asal. Nah, sekarang dari lengan timur kita klik kanan, kemudian add new statistic vehicle routing decision, kemudian ke selatan, ke barat, dan utara. Kemudian kita buat dari arah selatan, klik kanan, kemudian kita arahkan ke barat, ke utara, dan ke timur. Kemudian di bagian real flow kita rubah menjadi sesuai dengan data yang kita dapatkan dari survei CTMC. Contohnya dari arah atau dari lengan barat ada yang menuju ke lengan utara, timur, dan lengan selatan. Kita dapatkan data yaitu yang ke lengan utara sebanyak 119, ke lengan timur yaitu 5.531, kemudian ke lengan selatan yaitu 429. Kemudian dari lengan utara ada yang menuju ke timur, ke barat, dan ke selatan. Ke timur yaitu sebanyak 119, ke selatan yaitu 362, kemudian ke barat yaitu 47. Kita berikan nama, dari utara ke timur berarti dia ke kiri. Kemudian dari utara ke selatan berarti lurus. Kemudian ini ke kanan. Begitu juga yang tadi, kita beri nama. Barat ke utara berarti dia ke kiri. Kemudian lurus. Kemudian kanan. Kita lanjut lengan timur. Kita beri nama kiri, lurus, kanan. Kita masukkan untuk real flow-nya. Lengan timur yaitu untuk kiri 330, untuk lurusnya 2.827, kemudian untuk ke kanannya yaitu 312. Kemudian ke lengan selatan kita isi nama kiri, lurus, kanan.
Untuk real flow-nya kita sesuaikan dengan data 24 untuk lurus, kiri. Yang untuk lurusnya 396. Untuk kanannya 2. Data yang telah terinput dengan benar, di mana ruas tersebut dilalui oleh kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan sedang, akan ditandai oleh all vehicle types-nya telah dicentang. Nah, setelah tadi kita telah men-setting desired speed-nya yang di traffic, kemudian vehicle composition, tadi kita sudah men-setting desired speed-nya di sini sesuai dengan lengannya. Kemudian sekarang kita men-settingnya di masing-masing link-nya. Dengan cara klik desired speed yang di network object, kemudian klik kanan pada link yang menuju arah masuk, klik kanan, kemudian add new desired speed decision. Kemudian kita klik OK saja dulu. Nah, sudah muncul di sini. Ini baru di satunya. Kemudian untuk di sebelahnya kita klik kanan juga, kemudian add new desired speed decision. Klik OK. Sudah terdapat 2. Kemudian kita lakukan hal yang sama di setiap linknya. Klik kanan, add new desired speed decision, kemudian OK. Kemudian yang timur, klik kanan, add new desired speed decision, OK. Begitu pula di sebelahnya. Kita juga bisa tambahkan dengan cara klik kontrol, tekan kontrol, kemudian klik desired speed yang di sini, kemudian ditarik ke sini. Kemudian kita tambahkan di lengan selatan. Dengan cara yang sama, klik kanan, add new desired speed decision. Setelah itu, cara untuk melihat desired speed yang kita buat tadi dengan cara pada desired speed decision pada network object, kita klik kanan, kemudian show list. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan data yang di sebelah kanan ini dengan cara klik desired speed ini, kemudian kita klik yang single list. Kemudian, untuk mengetahui apa saja kode-kode dari angka yang ada di sini, kita bisa melihatnya di base data, kemudian vehicle class. Nah, di sini akan muncul nomor 10 yaitu car, artinya kode 10 tadi artinya car, 19 LGV, dan yang lainnya. Di sini ada 70 sepeda motor, 80 mobil, dan 90 kendaraan sedang. Kemudian, kita kembali ke desired speed decision. Kita bisa mengkliknya di bawah ini atau klik yang di sini. Kemudian, kita klik attribute selection. Kemudian, kita bisa tambahkan atau kurangkan hal-hal yang tidak kita butuhkan. Dengan cara, kita bisa klik tanda tambah yang di desired speed distribution ini. Kemudian, kita tambahkan sepeda motor, mobil, dan kendaraan sedang. Kita klik tanda panah ini. Kemudian, desired speed distribution yang lainnya bisa kita hapus. Oke, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan kendaraan-kendaraan apa saja yang melintas di link tersebut. Nah, untuk menambahkan desired speed decision atau kecepatan sepeda motor yang di sini, kita klik tanda panah, kemudian kita atur. Karena kita tidak mempunyai data spot speed, jadi kita gunakan data yang sebelumnya kita pakai, yaitu sepeda motor 40. Kita tambahkan ke semuanya dengan cara klik yang paling atas, kemudian tekan shift, kemudian tekan yang paling bawah. Shift-nya tetap ditekan, kemudian tanda
ini diklik, kemudian pilih 40. Gitu juga untuk yang lain. Seperti ini mobil, kita tekan shift, kemudian tekan yang paling bawah, kemudian pilih 30 untuk mobil, kemudian untuk kendaraan sedangnya, kita lakukan hal yang sama, klik yang paling atas, klik yang paling bawah, tekan shift, kemudian pilih kecepatannya yaitu 25. Kemudian, fakta yang kita lihat di real life, yaitu ketika menikung, pasti kita mengurangi kecepatan. Nah, kita bisa atur dengan cara klik reduce speed area yang ada di network object, kemudian kita tambahkan di bagian konektor dengan cara klik kanan, kemudian add new reduce speed area, kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul yang kecil ini, kita bisa tarik, kita sesuaikan di mana ya dia harus mengurangi kecepatannya. Oke, kemudian kita buat di sebelahnya juga dengan cara klik Ctrl, kemudian tekan geser. Kita lakukan di semua konektor yang dimana kendaraan harus mengurangi kecepatan kendaraannya. Kemudian kita sesuaikan berapa sih kecepatan kendaraan ketika dia melewati reduce speed area ini dengan cara di bagian reduce speed area ini kita klik kanan, show list, maka akan muncul seperti ini. Kita single list saja. Kemudian kita tekan attribute selection untuk menghilangkan yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita tambahkan dan kurangkan hal yang kita tidak butuhkan. Seperti ini kita hilangkan semua. Kemudian di bagian desire speed kita pencet ini, kemudian kita tambahkan sepeda motor, mobil, dan kendaraan sedangnya. Kita masukkan, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian untuk kecepatan pada saat dia menikung atau kecepatan pada saat di area reduce speed area ini dengan cara klik yang paling atas, kemudian tekan shift hingga yang paling bawah, kemudian kita pilih kecepatannya yaitu 20. Kemudian untuk mobil kita gunakan sama dengan kendaraan sedang, yaitu kita tekan yang paling atas, kemudian kita tekan shift, kemudian kita tekan yang paling sini. Untuk kecepatannya kita pakai 15. Kemudian kita tambahkan signal control dengan cara klik signal control yang ada di atas, kemudian pilih signal controller. Kemudian akan muncul show list seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan cara mengklik tanda tambah berwarna hijau atau add yang ada di atas. Kemudian akan muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian kita beri nama. Kemudian setelah kita beri nama, kita klik edit controller data. Lalu kita beri nama. Nah, setelah itu kita ke signal grupnya. Kita besarkan, terus klik signal group, lalu kita tambahkan sesuai dengan jumlah fase yang ada di simpang tersebut. Kita lihat. Nah, untuk simpang noja ada 3 fase, yaitu fase pertama, lengan barat lepas lebih dahulu. Kemudian untuk fase 2, lengan barat dan lengan timur lepas secara bersamaan. Kemudian fase 3 yaitu lengan utara dan lengan selatan lepas secara bersamaan. Kemudian untuk plan yang saya gunakan yaitu plan 3, di mana saya menggunakan peak hour sore. Kita kembali ke vSim. Kemudian karena ada 3 fase, jadi untuk signal grupnya kita tambahkan 3.
kita rubah namanya menjadi barat, timur, dan utara selatan. Nah, kemudian kita klik tanda tambah kecil yang ada di sini. Kemudian untuk ini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Untuk default sequence-nya kita rubah menjadi red, green, amber. Kemudian untuk minimum durasinya yaitu kita dapatkan data seperti tadi. Untuk rednya 4, untuk ambernya 2. Kemudian untuk greennya kita jumlahkan antara red dan amber menjadi 6. Kemudian untuk timur kita rubah juga menjadi red, green, amber, dan rednya 4, kemudian untuk greennya 6, untuk ambernya 2. 6 ini didapatkan dari 4 dan 2 ditambahkan, yaitu red dan ambernya ditambahkan. Kemudian sama juga dengan utara dan selatan, kita rubah menjadi red, green, amber, kemudian 4, 6, dan 2. Setelah itu, kita ke intergreen matrix dengan cara klik tanda tambah, kemudian klik tanda tambah kecil yang ada di sini, kemudian kita klik intergreen matrix-nya, kemudian untuk intergreen matrix-nya kita rubah sesuai dengan yang kita buat di sini, yaitu untuk green-nya 6 semuanya. Oke, kita rubah 6, 6, 6, 6, 6, dan 6. Kemudian kita tambahkan signal programnya, klik tanda tambah, kemudian klik tanda tambah kecil, kemudian klik yang ini. Nah, kita sesuaikan dengan plan 3. Di plan 3 itu circle time-nya yaitu 73 dan hijau, kuning, merahnya sesuaikan dengan yang ini. 5, 35, 15. Kembali ke vsim, kemudian kita rubah circle time-nya menjadi 73. Kemudian untuk lengan baratnya kita rubah rednya menjadi 4. Kemudian untuk hijaunya yaitu 5 dan kuningnya 2. Kemudian untuk lengan timur kita jumlahkan 4 ditambah 5 yaitu 9 ditambah 2 yaitu 11. Di sini ada rednya lagi 4 menjadi 15. Kemudian untuk hijaunya itu 35, ambernya juga 2. Kemudian untuk utara selatannya yang red menjadi 15 ditambah 35 yaitu 50, kemudian ditambah 2 menjadi 52, kemudian ditambah 4 menjadi 56. Kemudian untuk hijaunya tadi itu 15. Nah, karena simpang noja memiliki early start yang dimana fase satunya itu lengan barat lepas lebih dahulu, kemudian fase 2-nya lengan barat dan timur lepas secara bersamaan dengan ending yang bersamaan, kemudian fase 3 yaitu utara dan selatan. Jadi, untuk lengan barat kita tambahkan untuk green-nya menjadi 5 ditambah 2, 6, kemudian ditambahkan 4, menjadi 11, kemudian dia mendapatkan waktu hijau sebanyak 35 dan menjadi 46. Oke, kemudian jangan disilang tetapi klik save data and go back to vsim. Kemudian klik OK. Kemudian setelah itu kita pasang signal kontrolnya di link dengan cara klik signal head, kemudian klik kanan pada link, kemudian add new signal head. Untuk SC signal groupnya kita sesuaikan lengan mana yang kita tambahkan. Karena ini barat, kita tambahkan barat, kemudian OK. Kemudian kita isi di sebelahnya dengan cara klik kontrol, kemudian digeser. Selesai. Kita lakukan hal yang sama di link lainnya. Dengan cara yang sama, yaitu klik kanan,
kemudian add new signal head, kemudian kita rubah ini utara selatan, kemudian klik OK. Untuk yang di timur, kita klik kanan, kemudian add new signal head, kemudian kita ubah timur, klik OK, lalu kita tambahkan di sebelahnya dengan cara tekan kontrol, kemudian digeser, oke. Kemudian yang terakhir yaitu lengan selatan, klik kanan, add new signal head, kemudian pilih yang utara selatan, kemudian OK. Nah, kemudian kita atur driving behavior-nya yang bertujuan untuk mengatur perilaku pengguna jalan. Nah, kita atur dengan cara klik base data, kemudian pilih driving behavior, maka akan muncul show list seperti ini. Kemudian kita klik add. Nah, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian kita beri nama, contohnya seperti ini. Tapi nama ini boleh diisi apapun. Kemudian klik car following model. Kemudian untuk Widerman-nya kita pakai yang 74. Pembedanya yaitu untuk Widerman 74 itu merupakan kebiasaan lalu lintas di perkotaan, sedangkan Widerman 99 itu adalah kebiasaan berlalu lintas di jalur luar kota. Kemudian kita pilih yang Widerman 74. Nah, sekarang kita ke lateral. Untuk desired position at free flow-nya kita rubah menjadi any karena dilihat dari perilaku atau kebiasaan para pengguna jalan di Indonesia tidak beraturan, jadi kita pilih any. Kemudian kita ke overtake on same lane, karena kendaraan di Indonesia ada yang menyalip dari kanan, ada yang menyalip dari kiri, jadi kita centang keduanya. Kemudian untuk minimum lateral distance-nya, yang ini merupakan jarak ketika kendaraan diam, kemudian yang distance driving-nya itu merupakan jarak ketika kendaraan bergerak. Jadi kita rubah 0,20 misalnya, dan untuk kendaraan pada saat bergerak kita gunakan 0,40. Nah, kemudian sekarang kita kembali ke car following model. Nah, untuk average standstill distance-nya kita rubah menjadi 0,60. Kemudian untuk adaptive part of safety distance kita rubah menjadi 0,60 juga. Kemudian untuk multi-peak part of safety distance-nya kita rubah menjadi 1. Kemudian klik OK. Nah, setelah memasukkan driving behavior, sekarang kita memasukkan link behavior type dengan cara klik database, kemudian klik link behavior type, kemudian klik tanda tambah, kemudian kita beri nama, misal simpang noja aja. Kemudian untuk driving behavior ini kita rubah menjadi simpang noja. Nah, setelah memasukkan driving behavior yang telah dibuat ke dalam link behavior type, kemudian kita klik kanan pada link, kemudian show list. Kemudian kita rubah link behavior type-nya diubah menjadi driving behavior yang telah dibuat dengan cara klik yang paling atas, kemudian tekan shift, klik yang paling bawah, kemudian kita ganti menjadi simpang noja. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat tampilan 3 dimensi dari traffic light. Caranya yaitu klik 3D traffic signal, kemudian klik kanan pada link yang akan kita tambahkan traffic light-nya, klik kanan, kemudian add new 3D traffic signal. Kemudian, di sini terdapat tiang. Kemudian kita klik signal mask, kemudian kita tambahkan, kalau misalnya kita pengen menambahkan apil yang ada tiangnya yang membentang ke tengah, kita bisa klik ini.
tapi kita tidak gunakan itu sekarang. Kita bisa hapus. Kemudian kita tambahkan sinyalnya dengan cara klik yang ada di sini, kemudian klik signal head-nya. Kita rubah stroke signal group-nya menjadi lengan barat, kemudian klik OK. Kita sesuaikan dengan cara tekan, kemudian sesuaikan. Nah, karena ini appeal atau sinyalnya menghadap ke utara, jadi kita bisa edit dengan cara klik kanan, kemudian edit. Nah, pada sinyal head-nya kita rubah menjadi arah seperti ini. Kemudian OK. Nah, untuk buletannya ini atau lingkaran ini sudah menghadap ke barat. Jadi kita sesuaikan. Kemudian kita buat di setiap lengan simpangnya dengan cara yang sama. Klik kanan, kemudian add new 3D traffic signal, kemudian signal mask, kemudian add signal, terus kita rubah stroke signal grupnya menjadi utara selatan, kemudian klik OK. Kemudian sekarang kita buat di lengan sebelah timur. Dengan cara yang sama, klik kanan, add new 3D, kemudian signal mask, kemudian tambahkan signalnya. Untuk stroke signal grupnya kita rubah menjadi timur, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita sesuaikan jaraknya. Kemudian kita lanjut ke lengan selatan. Klik kanan, add new, signal mask, sinyal, kemudian stroke sinyal grupnya disesuaikan utara selatan. Pakai di sini. Kemudian kita lihat dengan cara klik 2D 3D ini, kemudian kita lihat apakah arahnya sudah benar. Oke, kemudian satunya. Satunya lagi, oke. Kemudian kita tambahkan zebra cross dengan cara kita membuat link terlebih dahulu, klik link, kemudian kita tekan Ctrl, klik kanan tarik, kemudian kita lepas, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Di bagian name kita rubah menjadi trotoar barat. Kemudian di pedestrian area ini kita klik centang ini, kemudian di bagian lane kita rubah menjadi 1. Kemudian untuk widthnya kita pakai 2. Dan klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan pavement markingnya atau marka dari zebra crossnya dengan cara klik pavement marking, kemudian klik kanan pada link yang sudah dibuat tadi, kemudian add new pavement marking, kemudian type-nya kita rubah menjadi zebra crossing, kemudian OK. Setelah muncul seperti ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan jarak yang telah kita buat. Kemudian kita bisa membuatnya di semua lengan simpang. Karena semua lengan simpang noja ini terdapat zebra cross, jadi kita tambahkan ke semua lengan simpangnya. Dengan cara yang sama, yang pertama kita klik link, kemudian tambahkan linknya di sini, kemudian lepas. Untuk lane-nya kita ganti 2, untuk pedestrian areanya kita centang, kita beri nama trotoar utara, kemudian OK.
Nah, kita bisa sesuaikan. Kemudian kita pavement parking. Klik kanan, add new pavement parking. Kemudian kita ganti type-nya menjadi zebra cross, kemudian oke. Dan kita buat di sebelah timur. Dengan cara yang sama juga, bagian link, kemudian tarik linknya. Bagian kita beri nama trotoar timur. Kemudian untuk pedestrian areanya kita centang, linknya kita ganti menjadi 1 dengan ukuran 2, kemudian oke. Kita sesuaikan lagi. Nah, kemudian kita beri pavement markingnya, klik kanan, type-nya kita rubah menjadi zebra crossing, dan kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir lengan selatan, kita tambahkan linknya. Linknya 2, pedestrian areanya dicentang, sudah. Kemudian ganti menjadi trotoar selatan, dan oke. Sesuaikan tempatnya. Kemudian kita tambahkan pavement markingnya. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat parkir on street. Tapi sebelum itu kita hilangkan dulu background-nya dengan cara klik background, kemudian klik gambar mata yang ada di sini, maka background-nya akan hilang. Begitu juga nanti jika akan meng-on-kan background-nya, kita tinggal klik ini, kemudian akan muncul lagi. Kita off-kan saja. Kemudian kita kembali ke network object, kemudian klik link. Nah, jadi kita akan membuat parkir on street. Karena simpang yang saya buat dari awal cukup kecil atau jaraknya pendek, maka akan saya buat 100 meter setelah simpang. Caranya yaitu, yang pertama kita klik link yang mengarah keluar dari simpang, kemudian klik kanan, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Kita pilih split link here, kemudian muncul pop-up menu seperti ini, kita rubah split at-nya menjadi 100 meter. Ini artinya kita men-splitnya 100 meter dari simpang. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik link yang ini, kemudian split link here, kemudian kita buat 100 meter juga, kemudian OK. Nah, setelah itu, pada link yang sudah terpisah ini atau yang sudah kita split tadi, kita klik kanan lagi, kemudian add lane left. Nah, setelah ini, setelah sudah ada yang ini, kemudian kita tambahkan konektor dengan cara tekan Ctrl, kemudian drag. Klik OK. Itu juga satunya. Klik Ctrl, tekan Ctrl, kemudian drag. Kemudian, untuk merapikannya kita menggunakan generate split line. Yang juga generate split line.
Nah, kemudian kita ke menu network object, kita pilih parking lot, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kita add new parking lot. Kita beri nama car parking. Kemudian untuk pastikan type-nya real parking space, kemudian di bagian cell parameters kita rubah dari detik keberapa dia ada mobil parkir di link yang sudah kita buat tadi. Saya buat 100, kemudian sampai ke detik 400. Kemudian untuk maksimum parking time-nya yaitu 120. Kemudian kita ke parking space. Ini kita buat length of each space-nya yaitu 6 meter. Kemudian untuk length-nya kita pakai 30. Kemudian klik OK. Nah, kita bisa atur. Kemudian kita tambahkan untuk parkir sepeda motor dengan cara yang sama. Klik kanan, kemudian add new parking lot. Kita beri nama motor parkir motor. Untuk type-nya kita pastikan real parking space, kemudian untuk ini kita rubah menjadi 3 dan length-nya kita rubah menjadi 15. Kemudian untuk cell parameternya kita samakan 100 second, 400 second. Dan untuk maksimum parking time-nya kita gunakan 120. Kemudian klik OK. Nah, jika menurut kalian masih terdapat space di sini untuk mereka parkir, kita bisa rubahnya dengan cara klik kanan, kemudian edit. Kita rubah menjadi 30 juga. Kemudian klik OK. Nah, parkir untuk kendaraan sepeda motor dan mobil sudah selesai. Kemudian untuk memastikan bahwa apakah ada atau tidaknya mobil yang parkir di sini, caranya yaitu kita akan menambahkan vehicle routes, tetapi untuk pilihannya kita menggunakan parking lot. Dengan cara yaitu pilih vehicle routes, kemudian kita pilih yang parking lot. Nah, klik kanan setelah vehicle routes yang statis, klik kanan setelahnya ya. Kemudian kita add new parking routing decision. Kita bawa ke sini sampai di sini. Kemudian klik. Nah, dan klik dulu. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk sepeda motornya. Dengan cara yang sama, klik kanan, kemudian add new parking routing decision, kemudian kita tarik sampai sini. Kemudian kita klik di luar. Nah, maka akan muncul show list seperti ini, kemudian kita akan rubah untuk jenis kendaraan apa saja yang boleh parkir di tempat parkir yang sudah kita buat tadi di bagian vehicle classes-nya. Dan kita klik ini untuk mobil, kemudian kita uncentang all vehicle types-nya, kemudian untuk yang satunya kita gunakan untuk sepeda motor. Kita pilih sepeda motor, kemudian cek atau uncheck all vehicle types-nya. Nah, kemudian untuk park rate-nya kita bisa hitung dengan cara membandingkan jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut dengan jumlah beberapa kendaraan yang parkir di situ. Tapi saya misalkan di sini jika
terdapat 1000 kendaraan yang melewati jalan tersebut, kemudian ada 100 kendaraan yang parkir di situ, berarti 1000 dibagi 100, maka hasilnya 10. Kemudian kita akan menggunakan 10%, sepeda motor juga 10%. Nah, untuk fakturnya, ini berapa durasi atau berapa lama durasi kendaraan yang parkir di situ. Nah, untuk durasinya, kita bisa masukkan hasil dari survei parkir yang telah kita lakukan. Tetapi untuk survei simpang ini, karena tidak ada survei parkirnya, jadi saya menggunakan 30 second. Kurang lebih. Kemudian untuk sepeda motor juga 30 second. Nah, kemudian kita coba runningkan. Apakah ada kendaraan yang mau parkir di tempat parkir yang kita buat? Nah, di sini terdapat satu mobil yang sudah parkir yang berisi diagonal right 12. Caranya yaitu blok semuanya, kemudian kita copy dengan cara klik kanan, kemudian klik copy. Nah, kemudian sekarang kita pastekan file parkir off street yang tadi dengan cara klik kanan, kemudian paste. Nah, setelah muncul file parkir yang tadi, kemudian sekarang kita kuncikan semua dengan cara klik kanan, kemudian make no type selectable. Maka semuanya akan terkunci. Kemudian kita akan menyesuaikan posisi dari parkir off street sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara klik ALT, kemudian kita geser. Nah, perlu diketahui kalau template yang kita pastekan tadi sudah memiliki settingannya masing-masing. Tapi kita harus menyesuaikan settingan vehicle inputnya sesuai dengan settingan kita. Dengan cara klik vehicle input, kemudian kita hapus dengan cara keluarkan saja. Nah, kemudian kita koneksikan link yang kita buat dengan template yang sudah kita pastekan ini. Dengan cara klik, kontrol, kemudian kita hubungkan dengan template-nya, dan lepas. Okekan saja. Kemudian kita buat di arah satunya dengan cara yang sama. Klik kontrol, kemudian lepas. Oke. Dengan garis speed line. Oke. Nah, kemudian di sini sudah terdapat routingnya, jadi kita tinggal menggeserkannya dengan cara klik vehicle routes, kemudian kita geserkan routingnya di setelah static vehicle routing decision, di setelahnya. Di sini, kemudian play, kemudian ini juga kita bawa ke setelahnya, kemudian treat all in ini, kemudian recalculate. Oke. Nah, perlu diketahui kalau objek yang baru ini sudah ada beberapa jenis kendaraan yang sudah diinisiasi. Kemudian kita lihat kendaraan apa saja yang sudah diinisiasi dengan cara klik kanan pada vehicle route, kemudian show list parking lot. Nah, terdapat di sini kendaraan yang terinisiasi di vehicle classes-nya, yaitu
car, tetapi ini settingan dari vSIM yang awal. Kemudian kita sesuaikan dengan settingan vSIM kita, kemudian kita pilih mobil, yang car-nya kita lepas centangnya atau uncentang. Kemudian sekarang kita coba running. Apakah dia mau? Nah, terlihat sudah ada mobil yang parkir di sini. Nah, kemudian kita tambahkan gate untuk ambil dan bayar karcisnya. Yang pertama kita buat stop sign-nya, di mana jangan membuatnya terlalu dekat dengan link masuk agar tidak menyebabkan antrian. Yang pertama kita klik stop sign, kemudian kita klik kanan, kemudian add new stop sign, kemudian kita beri nama ambil karcis. Nah, kemudian pada time distribution-nya kita klik kanan, kemudian add. Maka akan muncul vehicle class-nya yaitu car, kemudian untuk time-nya kita gunakan ini. Kemudian klik OK. Begitu juga dengan arah keluarnya, kita klik kanan. Kemudian begitu juga dengan pada saat dia bayar karcis, kita klik kanan. Kemudian add new stop sign, kita beri nama bayar karcis. Kemudian untuk time distribution-nya kita klik kanan, add, kita beri waktu 5 second. Kemudian OK. Nah, kemudian ketika dia membayar dan mengambil karcis, pasti dia mengurangi kecepatannya. Kita buat reduce speed area dengan cara klik reduce speed area, kemudian kita klik kanan, kemudian add new reduce speed area, kemudian kita ke ini, kita klik kanan, add, kemudian untuk desired speed distribution-nya kita gunakan 5 saja. Kemudian klik OK, kita sesuaikan. Kemudian kita buat di tempat bayar karcisnya juga dengan cara yang sama, klik kanan, kemudian add new reduce speed area, kemudian klik kanan add, kita gunakan 5 km per hours juga. Kita sesuaikan. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat rute public transport. Caranya yaitu yang pertama kita aktifkan public transport line yang ada di network object. Kemudian kita klik kanan pada link yang menuju arah masuk jaringan. Kita klik kanan, kemudian add new public transport line. Kemudian tentukan ke arah mana dia akan berakhir. Kemudian klik. Nah, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Kita beri nama, misalnya bus sedang. Kemudian untuk vehicle type-nya, kita pilih jenis kendaraannya. Kita pakai kendaraan sedang, karena ini yang sudah kita setting tadi. Kemudian untuk desired speed distribution-nya kita pakai kecepatan, karena kita tidak menghitung kecepatan, jadi kita menggunakan sesuai dengan ketentuannya, yaitu kita gunakan 25 km per hours. Kemudian jika kalian memiliki kecepatannya, bisa nanti ditambahkan, kemudian akan muncul di bagian bawah. Klik OK, kita pakai 25 saja. Kemudian kita ke departure time, kemudian kita klik kanan, generate start times. Nah, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian untuk begin ini, berapa
ke detik berapa dia berangkat. Kita gunakan ke detik 50. Kemudian rate ini merupakan berapa detik sekali bus itu akan muncul. Kita gunakan 80 saja. Kemudian untuk end time-nya kita gunakan 500 karena nanti pada saat di running hanya 600 second. Kemudian okupansi itu jumlah berapa banyak penumpang yang diangkut di dalam bus tersebut. Karena kita menggunakan bus sedang yang kapasitasnya sekitar 30 kurang lebih, kita andaikan ini hanya bus yang memiliki kapasitas statis atau yang duduk. Kita anggapkan 30. Kemudian oke. Nah, maka nanti akan muncul hasil seperti ini, kemudian kita klik OK saja. Setelah tadi kita membangun trayek, sekarang kita bangun halte. Caranya yaitu yang pertama kita aktifkan public transport stop, kemudian kita klik kanan pada link yang akan kita tambahkan ke halte, kemudian add new public transport stop. Nah, untuk lane-nya itu merupakan berapa panjang dari kendaraan yang kita gunakan. Misal seperti ukuran bus sekian, kita gunakan untuk ukuran haltenya juga sekian. Nah, kita contohkan yaitu kita pakai 20 saja, 20 meter. Kemudian untuk lebarnya kita gunakan 200 meter. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul public transport di sebelah sini, public transport stop. Kemudian kita bisa geser-geserkan di mana kita akan meletakkan haltenya. Oke, kita buat di sebelah sini. Nah, kemudian kita buat haltenya agar menjorok keluar, agar tidak mengganggu atau tidak membebani jalan. Caranya yaitu kita klik kanan, kemudian add line by stop. Karena kita membuat jalur menyalip pada link di sini, kita matikan link yang menyalip. Caranya yaitu kita klik link, kemudian edit, kita uncentang has overtaking lane-nya, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke public transport stop, kita klik kanan, kemudian add line by stop. Nah, maka haltenya akan menjorok keluar dan kita sudah mendapatkan konflik area. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat agar bus mau masuk ke halte ini. Caranya itu kita arahkan trayeknya, dia akan melewati ini. Yang pertama kita lakukan adalah klik public transport line, klik kanan, kemudian show list. Kita klik nomor 1, kemudian kita tekan kontrol, kemudian tekan kanan pada mouse, maka akan muncul titik seperti ini, kemudian kita drag bawa ke haltenya. Nah, kemudian warna hijau ini menandakan kalau busnya hanya lewat saja tanpa menurunkan penumpang. Kemudian caranya agar dia bisa stop atau menurunkan penumpang yaitu kita buat loading passenger atau turunkan penumpangnya. Caranya yang pertama kita klik 2 kali, kemudian akan muncul pop-up menu seperti ini, kemudian kita klik aktif. Nah, untuk dwell time-nya kita atur lighting persentasenya atau berapa orang yang akan naik atau turun di halte tersebut. Kita gunakan 50. Artinya 50 penumpang yang naik atau turun dan 50 orang yang stay di bus tersebut. Kemudian kita klik OK. Nah, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah. Nah, kemudian kita sekarang akan membuat fasilitas pedestriannya atau pejalan kakinya. Kita akan membuat platform area dan waiting area. Caranya yaitu yang pertama kita aktifkan public transport stop, kemudian kita klik kanan pada area ini,
kemudian kita add platform edge left, nah, maka akan muncul warna magenta seperti ini. Kemudian kita akan membuat area penumpang atau pejalan kaki akan berjalan. Yang pertama, kita aktifkan area polygon. Ya, oke. Kemudian kita klik kanan pada area yang bebas, kemudian kita add new area. Kita okekan saja. Nah, kita akan membuat area untuk pejalan kaki. Kemudian kita akan menyesuaikan jaraknya sesuai yang akan kita inginkan. Caranya yaitu dengan cara tekan ALT untuk memutar. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita panjangkan. Sesuai dengan yang kita mau. Ini cukup. Kemudian kita tambahkan area lagi. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi untuk tempat pemberhentiannya. Tempat stopnya kita tekan ALT untuk menggeser. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat rute. Jika ada penumpang yang turun, dia akan berjalan menuju arah ke sini. Caranya, kita gunakan pedestrian roads. Yang pertama, kita aktifkan pedestrian roads-nya dengan cara klik pedestrian roads. Kemudian kita klik di bagian platformnya, kita klik kanan, kemudian add new static pedestrian routing decision. Kemudian kita arahkan ke bagian yang paling terakhir. Nah, ke sini. Untuk yang ini kita sesuaikan di arah kemana dia berjalan. Kita taruh di sini. Seperti ini. Nah, kemudian sekarang akan coba kita runningkan. Kita lihat apakah ada bus yang memasuki halte, kemudian apakah ada pejalan kaki atau penumpang yang turun, kemudian melewati area yang sudah kita buat tadi. Oke, ada bus yang stop. Nah, ada penumpang yang turun, kemudian dia akan berjalan menuju arah ke sini. Oke ya, sudah mau ya. Kemudian sekarang kita akan membuat jalur pedestrian dari dia baru datang hingga berkumpul di halte, kemudian hingga dia naik bus. Pertama kita kopikan dulu area yang tadi telah kita buat. Kita copy saja, caranya tekan Ctrl, kemudian geser.
Oke. Lakukan hal yang sama. Tekan Ctrl kemudian geser. Kemudian satu lagi, tekan Ctrl geser. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita buat area di dalam platform. Caranya kita aktifkan toggle wireframe-nya, kemudian kita buat area di dalam platform. Caranya aktifkan area, kemudian klik kanan, add new area. Oke, kemudian kita geser, kita sesuaikan dulu. Sebelumnya ini kita sesuaikan, jangan sampai keluar dari platform. Kemudian klik 2 kali. Nah, di bagian public transport dan elevator, di bagian usage kita pilih waiting area, kemudian for PT stop-nya kita centang, kemudian untuk boarding location-nya kita pilih uniform, kemudian oke. Nah, kemudian kita akan membuat routing dari awal dia masuk, kemudian sampai dia menuju ke waiting area. Kita gunakan pedestrian roads. Dari sini, kita klik kanan, kemudian add new static pedestrian routing decision. Kemudian kita arahkan ke sini. Kemudian, untuk yang bagian ini kita taruh di sini. Nah, kemudian ketika ada routing di sini, maka ada pedestrian input. Jadi, kita harus membuat pedestrian input dari sini menuju ke waiting area. Caranya yaitu, kita aktifkan pedestrian road, kemudian kita klik kanan di sini, add new pedestrian input, kemudian kita isi volumenya yaitu 200 pedestrian. Nah, kemudian kita ke PT stop, kemudian kita klik 2 kali pada PT stop yang di sini, kemudian bagian boarding passenger-nya yang tadi kita belum isi, kita isi real flow-nya yaitu 120, kemudian dari detik ke berapa, yaitu kita pakai 0, kemudian sampai detik ke 600 atau maksimal. Kemudian untuk PT lainnya kita gunakan bus sedang, kemudian untuk all PT lainnya kita centang. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah kita bisa runningkan, kita coba runningkan sekarang. Kita lihat apakah ada kendaraan yang stop dan apakah ada pejalan kaki pedestrian yang jalan. Oke, bisa dilihat sudah ada pedestrian yang mengarah menuju waiting area. Oke. Nah, sudah ada bus yang datang, apakah dia berjalan untuk masuk? Oh iya, bisa. Oke. Kemudian, sekarang kita akan membuat sebuah video dari hasil permodelan yang telah kita buat.
Yang pertama, cara untuk merekamnya. Kita klik presentation, kemudian di sini terdapat animation with any file, yang artinya file kecil bisa melihat keseluruhan angle, kemudian namun hanya bisa dilihat oleh Vissim reviewer. Kemudian satu lagi ada animation API, yang artinya durasinya singkat, filenya besar, tapi bisa dipilih bagian mana atau bagian bagus yang hanya itu yang ditampilkan. Kemudian sekarang kita akan membuat yang API. Caranya yaitu kita beralih ke 3D dulu. Kemudian kita pilih sudut mana yang akan kita record. Oke, yang pertama saya akan merecord sudut ini. Nah, kemudian kita klik yang kamera ini, kemudian kita add. Ini bisa dirubah namanya, atau kita biarkan ini, kita rubah saja menjadi simpang moja. Kemudian kita bisa pilih lagi posisi mana yang akan kita record. Nah, saya akan merecord parkir. Oke, di sini. Nah, oke, kita tambahkan kamera. Kita beri nama parkir. Kemudian centang. Kemudian kita tambahkan lagi yang mana yang akan kita record. Oke, saya akan merecord halte. Oke, tambahkan halte. Nah, kemudian setelah membuat kamera positionnya, kita buat storyboardnya. Caranya yaitu kita klik presentasi, kemudian kita pilih storyboard. Nah, maka akan muncul menu seperti ini, show list seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah, kemudian kita beri nama, misal record 1, kemudian kita pilih di file mana kita akan menyimpannya di bagian file name. Kita klik, kemudian kita pilih setelah itu di bagian ini kita tambahkan, kemudian akan muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian kita isi start time-nya yaitu 100 second. Kemudian untuk dwell time-nya atau berapa lama videonya ditampilkan itu selama 10 second. Itu untuk simpang noja. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita pilih, maka start time-nya 110, kemudian dwell time-nya kita buat 10 juga untuk parkir. Kemudian klik OK. Kita tambahkan lagi 120 start time-nya, dwell time-nya 10. Kemudian untuk kamera position 3. Oke, halte, kemudian klik OK. Nah, sebelum kita bisa runningkan, kita klik presentasi dulu, kemudian pastikan kita mengklik record video, kemudian kita klik presentasi lagi, pastikan untuk animation with any file-nya kita uncentang. Nah, sekarang bisa kita running. Kita coba running.
lihat. Oke, hasilnya sudah muncul. Ini hasil record di persimpangan. Kita tunggu selama 10 second. Nah, kemudian ini merupakan hasil record yang kedua, yaitu di bagian parkirnya. Nah, kemudian ini hasil record yang ketiga, yaitu di bagian halte. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat travel time atau menghitung jumlah waktu yang diperlukan oleh satu rute dari awal sampai akhir oleh public transport tersebut. Yang pertama, kita pastikan record AV yang ada di sini di bagian presentasi sudah tidak tercentang. Oke, ini sudah tidak tercentang. Kemudian kita ke menu Vehicle Travel Time, kita aktifkan Vehicle Travel Time-nya. Kemudian kita klik di bagian link yang dari awal dia muncul. Kemudian klik kanan, Add New Vehicle Travel Time Measurement. Kemudian kita arahkan ke sini. Kemudian untuk distance-nya kita bulatkan saja menjadi 500. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke menu Evaluation, kemudian Konfigurasi, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian di bagian Vehicle Classes kita pilih kendaraan sedang. Kemudian untuk di bagian bawah ini kita centang Vehicle Travel Times-nya. Kemudian untuk from time-nya dari 0. Kemudian untuk to time-nya kita gunakan 600. Kemudian untuk intervalnya yaitu 600 juga. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat data collection point-nya. Data collection point itu bertujuan untuk mencari volume yang ada di pemodelan, kemudian disandingkan dengan volume sesuai dengan survei TMC atau survei TC yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita klik menu data collection point. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Misal kita buat di sini. Klik kanan, kemudian add new data collection point. Kemudian akan kita pasangkan data collection point ini di setiap ruas jalannya. Dengan cara tekan Ctrl, kemudian drag. Nah, kita akan pasangkan di seluruh ruas jalan yang menuju ke arah masuk jaringan. Kita klik kanan, kemudian add new data collection point. Oke, kemudian di sini klik kanan, kemudian kita kopikan. Oke.
Nah, satu lagi di sebelah sini. Kemudian kita klik evaluation, kemudian measurement definition, kemudian kita pilih data collection measurement. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian generate all group. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian kita ke evaluation, konfigurasi, kemudian kita akan mencentang data collection-nya, from time-nya yaitu 0, to time-nya yaitu 600, kemudian intervalnya 600. Kemudian untuk vehicle classes-nya kita centang sepeda motor dan mobil dan kendaraan sedangnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian sekarang kita akan menampilkan result-nya itu ada di mana. Yang pertama, kita pilih evaluation, kemudian result list, kemudian yang pertama yaitu vehicle travel time result. Kemudian di sini terdapat banyak sekali komponen yang tampil. Kemudian yang mana kita perlukan, yang itu kita tampilkan. Kemudian sisanya kita hide atau dibuang saja dengan cara klik kunci Inggrisnya. Kemudian kita perlu travel time yang tidak semua, jadi yang hanya kendaraan sedang aja. Jadi yang kita gunakan yaitu 90, sisanya kita bawa ke kiri. Tekan ini. Kemudian kita buang. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke evaluation, kemudian result. Kita pilih data collection result. Kemudian kita buang yang tidak kita gunakan dengan cara attribute selection. Yang tidak kita gunakan, kita bawa ke kiri. Kemudian klik OK. Kemudian begitu juga dengan queue result-nya, kita pilih evaluation, kemudian result list, kemudian queue result-nya. Kemudian kita akan simulasikan, kita klik simulation, kemudian parameters, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian pada bagian general, pada bagian komen bisa diisi misalnya proyek apa. Kemudian pada menu period ini adalah jumlah satu kali simulasi. Jumlah simulasi di sini memakai 600 second karena menggunakan versi student. Jika ingin melakukan simulasi lebih dari 5 menit atau 300 second selama jam, maka waktu simulasi diganti menjadi 3900. Nah, kemudian untuk simulasi, resolusi diisi dengan rekomendasi 10, nilai maksimal 20, dan nilai minimal di sini kita memakai 5 saja. Kemudian, number of run adalah berapa kali kita mau run. Kalau bisa jangan hanya sekali. Di sini kita memakai 3 kali. Kemudian, random seed adalah nilai yang menginisiasi generator bilangan acak. Misal, jika kita ada 240 kendaraan pada simpang dan pada simpang tersebut ada cycle time-nya atau intergreen selama 120 second. Maka dalam 1 jam ada 30 cycle time. Nilai 30 ini didapat dari 3.600 atau 1 jam dalam detik. Dibagi dengan 120 dari 30 cycle time, kita bagi dengan demand-nya, yaitu 240 kendaraan. Maka setiap cycle time akan ada 240 dibagi 30 sebanyak 8 kendaraan. Misal, satu kendaraan membutuhkan 6 meter. Hingga butuh 48 meter, saat di jalan bisa jadi tidak seperti ini. Ini adalah sifat random yang bisa terjadi, yang nanti kita bisa rata-ratakan. Random seed berhubungan dengan sifat random tadi. Oleh karena itu, ini butuh berkali-kali run. Random seed standarnya bernilai 42. Kemudian, untuk
random seed insertion ini adalah nilai penambahan di setiap perubahan simulasi dari angka random seed yang akan kita masukkan. Ini akan digunakan untuk kalibrasi nantinya. Jika memasang nilai random seed yang berbeda, maka kita akan mendapatkan suatu nilai yang berbeda pula. Hasil perbedaan volume dari visim akan merata-ratakan hasilnya. Hasil rata-rata digunakan sebagai pembanding terhadap volume TC. Nanti akan dibandingkan dengan toleransi nilai statistik antara volume pemodelan, volume TC, dan jika memenuhi syarat dengan suatu metode statistik, maka kalibrasi dianggap sesuai dengan kondisi aslinya. Kemudian untuk number of cores adalah jumlah berapa kekuatan resource komputer yang mau diambil. Semakin tinggi akan semakin cepat. Pada tab meso bisa dibiarkan terlebih dahulu, kemudian lalu klik OK. Kemudian sekarang akan kita coba runningkan. Di sini menunggunya agak lama karena 3 kali run. Nah, kita bisa mempercepatnya dengan mengklik icon quick mode ini, kemudian kita menunggu 3 kali run. Jika setiap run-nya selesai, maka akan muncul pop-up sekilas. Jika sudah semua, maka mendapat nilai pada show list di bawah ini nantinya. Nah, ini sudah mulai berjalan. Kita tunggu sampai 3 kali run. Kemudian, sekarang kita akan menambahkan nodes. Caranya yaitu aktifkan node, kemudian kita klik kanan, add new node. Kemudian kita beri nama simpang 4 moja. Kemudian klik OK. Kita sesuaikan. Nah, kemudian sekarang kita ke simulation. Nah, kemudian sekarang kita ke evaluation, configuration. Nah, kita di bagian collect data, kita uncheck semuanya agar tidak kehitung lagi. Kemudian di bagian node-nya kita checklist, kemudian from time-nya 0 to time-nya 600, kemudian intervalnya 600. Kemudian klik OK. Kemudian sekarang kita lihat di bagian evaluation, result list, kemudian di node result. Nah, di sini ada banyak, kemudian kita buang yang tidak kita butuhkan. Persennya kita hilangkan. Kemudian level of service value-nya tidak perlu. Kemudian vehicle delay. Kemudian person delay. Kemudian stop delay, stop juga tidak. Kemudian klik OK. Kemudian baru kita ke parameter. Kemudian number of runs-nya kita pakai 2 saja biar cepat. Kemudian OK. Kemudian kita run. Lalu kita tunggu hasilnya. Oke, sudah muncul.
Nah, ini merupakan hasilnya. Kemudian kita bisa baca Qlen Qmax-nya berapa. Nah, kemudian ini bisa kita lihat visualisasinya di sini dengan cara node ini, kemudian kita aktifkan atributnya, klik di sini. Kemudian kita bisa aktifkan show Qlength ini. Kemudian warnanya bisa kita rubah. Bisa kita mau warna merah. Kemudian bisa diketahui kalau di link ini yang paling banyak antriannya. Kemudian bisa kita tampilkan short-term value visualization. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya kita bisa simpan ke dalam Excel dengan cara save to file. Kemudian kita simpan. Kemudian save, bentuknya adalah ATT. Baik, sekian video tutorial pemodelan transportasi menggunakan aplikasi Visim dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.